Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Gus Win. Kali ini materi khusus untuk anak-anak kelas 12 yang sedang belajar akuntansi, utamanya akuntansi perusahaan dagang. Kali ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan kertas kerja menggunakan metode ikhtisar laba rugi dan metode harga pokok penjualan. Baik, kita mulai. Terlebih dahulu sebelum menyelesaikan kertas kerja, periksa dulu kondisi dari neraca saldo. Apakah jumlahnya ini sudah imbang atau belum? Karena syarat untuk bisa menyelesaikan kertas kerja pertama adalah kondisi neraca saldo harus benar-benar seimbang. Kemudian kita akan selesaikan dulu pada kolom penyesuaian ini dengan data yang sudah tersedia. Data yang pertama tersedia di sini adalah tentang persediaan. Pada soal ini, persediaan awal barang dagangan sebesar 76.300.000. Kemudian disampaikan bahwa sampai akhir tahun masih tersedia barang di gudang senilai 78.500.000. Maka kita akan buat jurnal penyesuaian dengan mudah, yaitu untuk persediaan akhir ini posisinya dia ada di debit. Sedangkan persediaan awal posisinya ada di kredit. Kita buat jurnalnya seperti ini. Persediaan debit untuk akhir, persediaan kredit untuk awal. Nah, biasakan anak-anak untuk menghindari kekeliruan di kolom penyesuaian ini adalah setelah membuat jurnal penyesuaian langsung bukukan. Langsung ya, debit ada di sini, kreditnya ada di ikhtisar. Sesuai di sini ya. Persediaannya debit ini ya. Kreditnya adalah ada di ikhtisar laba rugi. Demikian juga untuk yang jurnal untuk persediaan awal, langsung bukukan untuk menghindari kekeliruan. Kita lanjutkan untuk penyelesaian kedua. Sampai akhir tahun perlengkapan masih tersisa 1.600.000. Memangnya berapa nilai perlengkapan? Perlengkapan di sini nilainya adalah 2.300.000 ya. 2.300.000. Kemudian disampaikan di sini bahwa sampai akhir tahun masih tersisa 1.600.000. Berarti sudah terpakai sebesar 700. Perlengkapan yang sudah terpakai itu namanya adalah beban. Sebenarnya kita buat jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan debit, perlengkapannya kredit. Kenapa perlengkapannya dikredit? Karena berkurang. Ya, berkurang karena dipakai tadi. Langsung dibukukan ke dalam kolom penyesuaian. Kemudian ada beban sewa dibayar pada awal Mei. Yang ada di sini datanya adalah sewa dibayar di muka 24 juta. 24 juta itu adalah untuk masa 1 tahun. Sehingga 1 bulannya boleh dibilang ada 2 juta. Mei sampai Desember kita hitung bulannya berapa? Mei sampai Desember adalah 8 bulan. Kita buatkan jurnal penyesuaian. Beban sewa debit, sewa dibayar di muka kredit. Mei sampai Desember 8 bulan, maka 8 per 12 kalikan 24 juta ini. Ketemu 16 juta. Itulah angka dari beban sewa. Kita bukukan. Berikutnya, peralatan kantor disusun 10 juta tiap tahun. Kalau seperti ini, enak buat jurnalnya langsung saja, nggak usah ngitung ya. Langsung. Peralatan yang disusut seperti perlengkapan tadi berarti dipakai. Segala sesuatu yang dipakai namanya berubah jadi beban. Sehingga di sini ada beban penyusutan peralatan 10 juta. Kreditnya adalah akumulasi. Langsung dibukukan dalam kolom-kolom yang sudah tersedia. Kemudian penyesuaian berikutnya, bunga pinjaman dari bank belum terbayar. Kalau belum terbayar berarti utang. Karena ini akhir periode, maka bunga yang belum dibayar kita catat dan kita akui sebagai beban. Namun pasangannya adalah utang. Nah, ini ya, beban bunga debit, utang beban bunga kredit. Langsung dibukukan. Lanjut, kemudian sampai akhir Desember beban gaji yang belum dibayar sama dengan tadi. Segala sesuatu yang belum dibayar namanya adalah utang. Utang itu kredit. Debitnya apa? Beban gaji. Seakan-akan udah dibayar padahal belum. Nanti di akhir tahun selesai dibuat perhitungan laba rugi dan seterusnya. Pada awal periode kita buatkan jurnal pembalik untuk ini.
sehingga nilai bebannya sudah kosong, utangnya sudah terlunasi. Kita bukukan, selesai. Dan di sini ada lagi yang terakhir, beban listrik belum dibayar juga, ya. Ini banyak yang belum dibayar, berarti utang juga, maka tetap diakui sebagai beban, pasangannya adalah utang. Oke, kita bukukan langsung. Selesai sudah, jurnal penyelesaiannya habis. Jumlahnya perhatikan, jumlah di kolom jurnal penyesuaian harus imbang. Jumlahnya harus imbang. Kalau tidak, berarti ada kesalahan hitung atau kesalahan di dalam pembukuan. Oleh sebab itu, telitilah di sini ya, untuk menghindari kesalahan. Seperti tadi, jurnal penyesuaian selesai dibuat, langsung bukukan. Jumlahnya sudah imbang. Ini pesan saya khusus untuk anak-anak yang pelajaran akuntansinya masih menggunakan cara-cara konvensional ya, masih menggunakan buku folio, kemudian membuat garis-garis sendiri. Maka telitilah ya, perhitungan-perhitungan, gunakan alat bantu hitung, barangkali lebih bagus lagi. Kalau saya terbiasa menggunakan aplikasi buatan sendiri, yaitu Excel, sehingga akan memudahkan di dalam penyelesaian. Jadi prinsipnya sebenarnya yang penting bukan membuat garis-garisnya, yang paling penting adalah pemahaman bagaimana tahap-tahapannya sampai selesai. Urusan hitungan sekarang udah zaman teknologi, jadi kita gunakan aja Excel. Baik, sekarang kita pindahkan. Untuk memindahkan caranya adalah yang tidak ada penyesuaian, seperti kas ini nggak ada penyesuaian ya, piutang juga nggak ada, langsung pindahkan sesuai posisi. Jadi debit, kredit ya kredit ya, kita pindahkan. Kas, piutang, kita pindah. Kemudian untuk persediaan di sini kita lihat, di sini ada debit 76, di kredit 76, jadi habis dia. Yang tersisa adalah yang debit, kita pindah. Kemudian perlengkapan, di sini ada debit ketemu kredit, berarti dikurang. Kemudian yang lain sama ya tekniknya, debit ketemu debit dijumlah, kredit ketemu kredit juga dijumlah. Contohnya yang kredit ketemu kredit yang ini, akumulasi 50 ya, posisi kredit ketemu 10 posisi kredit, sehingga dijumlah dia menjadi 60. Nah, mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan. Sebelum kita melangkah ke sesi akhirnya, yaitu kita cek dulu jumlahnya. Apakah jumlah NSD, neraca saldo disesuaikan, sudah imbang? Ternyata di sini sudah imbang ya. Ini penyesuaiannya sudah imbang, kemudian NSD-nya juga sudah imbang. Maka kita bisa melanjutkan ke langkah yang terakhir. Langkah terakhir ya, jadi kalau kita perhatikan tadi, setelah selesai semacam ini, maka kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, ini 4 kolom ini sudah kita tidak butuhkan lagi. Kita fokus hanya menggarap atau menyelesaikan neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi 4 kolom ini kita buang ya. Jadi kalau pakai kertas folio bergaris ya dilipat saja supaya nggak keliru ya. Kalau pakai Excel kan tinggal di hidden ya, disembunyikan. Baik, kita lanjutkan. Ini salinan dari neraca saldo tadi. Nah, untuk memindahkan data ini ke kolom-kolom yang ada di kanan, kolom akun-akun di neraca ini isinya adalah akun-akun real. Akun real kalau ada kode akun cukup gampang dikenali, yaitu akun yang kodenya diawali dengan angka 1, 2, dan 3. Jadi 1, 2, dan 3 itu adalah real ya. Ini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, sampai privé ini adalah real. 4 dan seterusnya ini adalah akun nominal. Siapa yang akan pindah ke laba rugi dan siapa ke neraca? Yang dipindah ke neraca adalah akun-akun real, kelompok harta utang dan ekuitas atau modal. Kita pindah dia ke neraca sesuai posisi. Kalau debit ya dia dipindahkan ke debit, yang kredit pindah ke kredit sesuai posisinya masing-masing. Nah, ini kita lihat pindah ya. Nah, kita lihat privé. Ini seringkali ada yang bingung, privé ini masuk di mana? Privé adalah komponen yang akan mengubah posisi modal. Jadi 20 juta ini karena modal posisinya di neraca, maka 20 juta ini kita pindah ke neraca dia, kelompok akun real. Lihat kodenya 3 ya. Sekarang kode 45 ini adalah kelompok akun nominal, dia pindah ke kolom laba rugi.
sama seperti tadi, kita pindah sesuai posisi. Yang debit ya debit, yang kredit ya taruh di kredit. Cukup mudah, jadi tinggal pindah. Yang susah nanti kan ngitungnya jumlah kalau menggunakan manual ya, menggunakan kertas folio bergaris. Tapi tidak sulit kalau menggunakan Excel. Baik, sekarang kita perhatikan jumlahnya. Jumlah kolom laba rugi, jumlah neraca, debit kreditnya ternyata kalau kita perhatikan di sini tidak ada yang imbang. Kolom laba rugi nggak imbang, ya. Kolom neraca juga tidak imbang. Apakah ini salah? Tidak, ini tidak salah. Ketidakseimbangan kolom laba rugi ini akan menunjukkan besarnya laba. Kalau posisi kredit di sini 761 ini lebih besar dari posisi debit, ini adalah laba. Kenapa laba? Karena posisi debit komponennya adalah penjualan, pendapatan, gitu kan? Jadi dia adalah komponen laba. Sedangkan posisi debit ini adalah pengeluaran ya, pembelian, beban-beban semua. Baik, kita hitung berapa labanya. Labanya adalah 761.900.000 dikurangi 705.350.000. Ketemu 56.550. Ini adalah komponen laba. Nah, laba ini kemudian kita bawa ke sini. Ya, ini ada tersedia di sini namanya adalah laba atau rugi. Jadi nilai 56.550 itu kita pindahkan ke kolom debit ya, kolom debit. Kalau ini dipindahkan ke sini, otomatis jumlahnya di sini menjadi imbang ya. Di sini akan sama dengan di posisi sini. Ya kan? Kemudian nilai laba ini akan berpengaruh pada besarnya modal. Nah, modal adalah komponen neraca posisi kredit, sehingga angka 56.550.000 kita pindahkan dia ke kanan ya, salin, jumlahnya imbang ya kan, sama kan. Ini penyelesaian kertas kerja yang menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Kita akan lanjut ya, bagaimana dengan metode HPP. Simpel kok, kita 2 metode bisa selesai nggak sampai 1 jam ya, insya Allah nggak sampai setengah jam. Baik, untuk metode HPP, data penyesuaian yang sudah dibuat di metode sebelumnya yaitu metode ikhtisar laba rugi tetap kita pakai, dan kita tidak perlu membuat jurnal penyesuaian yang baru ya. Yang tadi yang sudah disesuaikan tinggal dipindah saja, masukkan aja di sini di data penyesuaian. Namun untuk metode harga pokok penjualan ada tambahan data penyesuaian, yaitu komponen-komponen harga pokok penjualan yang terdiri dari pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Itu harus dibuatkan jurnal penyesuaian. Bagaimana membuat jurnal penyesuaiannya? Cukup mudah. Akun-akun tersebut posisinya dibalik, yang debit taruh kredit, yang kredit taruh debit. Contohnya ini. Di sini ada data pembelian kan debit, nanti dia taruh di kredit. Pasangannya HPP ya. Kita buat langsung satu. Nah, yang ini sama persis dengan metode ikhtisar laba rugi ya. Kita tinggalkan. Nah, ini pembelian kan posisinya ada di debit, kita kredit dia sekarang ya, posisinya kredit, perhatikan. Debitnya apa? Debitnya HPP. Baik ya, yang kredit langsung kita tulis di sini. Yang debit di mana? Nanti yang debit akan ditaruh di sini. Kumpulkan belakangan saja itu. Kita lanjutkan. Ini beban angkut sama ya, debit pindah ke kredit. Potongan dan retur ya sama, kredit ke debit. Kemudian yang terakhir, nah di sini komponen HPP. Yang tadi sini tempatnya kan ikhtisar laba rugi, sekarang ganti HPP. Angka ini diperoleh dari komponen persediaan awal, pembelian, beban angkut pembelian. Nah, nilainya 9 ya. Kemudian yang posisi kreditnya, komponennya adalah persediaan akhir, retur pembelian, dan potongan pembelian. Oke, selesai. Nah, sekarang kita masukkan yang penyesuaian yang ada di metode ikhtisar laba rugi. Ini kan penyesuaian yang tadi. Jumlahnya nggak sama ya. Jumlahnya tidak sama dengan metode sebelumnya. Dengan metode ikhtisar laba rugi tidak segede ini. Namun jangan khawatir, nilai yang tidak sama dengan di ikhtisar laba rugi ini tidak akan membuat labanya nanti berbeda. Nanti kita buktikan.
Nah, proses pemindahan data ke neraca saldo disesuaikan sama persis dengan di metode ikhtisar laba rugi, yaitu pindahkan yang debit ke debit, kredit ke kredit. Yang ada penyesuaian ya dihitung dulu, yang nggak ada langsung dipindahkan. Baik, kita pindahkan semuanya. Jumlahnya, kalau kita perhatikan, jumlah yang ada di sini sama persis ya, 1141 sama persis dengan metode ikhtisar laba rugi. Nah, sekarang bagian akhir. Bagian akhir sekarang udah tampak bahwa komponen HPP yang terdiri dari pembelian nilainya udah kosong, nggak ada di sini. Biaya angkut, retur, potongan udah kosong, nggak punya nilai karena sudah disesuaikan tadi nilainya jadi 0. Nah, sekarang kita tinggal pindahkan ke laba rugi dan neraca dengan proses yang sama dengan cara tadi ya, sama persis. Kita pindahin semuanya. Yang masuk akun real langsung ke neraca, yang akun nominal langsung masuk ke laba rugi, sama persis ya. Tidak ada perbedaan untuk proses akhir ini. Langsung kita pindahkan. Nah, barangkali yang beda itu di sini. Saya akan tunjukkan tadi terlalu cepat ya tadi ya. Coba saya ulang kembali prosesnya. Yang beda di sini. Ini sengaja saya pasang di sini ya. Ini sebenarnya adalah angka yang muncul di metode ikhtisar laba rugi, bukan di metode HPP. Kenapa ini kok masih muncul di sini? Jadi susah ini saya untuk menutupnya ya, sehingga saya biarin aja. Saya jelaskan di sini. Ini angkanya seharusnya adalah ini HPP ya, karena HPP bukan ikhtisar laba rugi. Ya, sehingga jumlahnya menjadi sama seperti tadi. Baik, tidak masalah. Sekarang kita cek laba ruginya. Laba ruginya sama persis dengan tadi ya, tidak ada perbedaan ya. Nah, selesai kan? Jadi tidak ada perbedaan metode yang kita gunakan, ikhtisar laba rugi maupun HPP akan menghasilkan laba yang sama. Begini anak-anak ya, silahkan disimak baik-baik, diulang ya. Apa yang sulit nanti bisa kalian tanyakan di komentar. Saya siap untuk membantu, khusus bagi kalian yang belum berlangganan ya, subscribe. Silahkan subscribe saja. Kemudian yang sudah ya nggak usah klik lagi, nanti malah keluar ya. Kemudian like, komentar penting juga. Saya sangat membutuhkan dukungan teman-teman untuk berkembangnya channel ini, agar saya bisa terus berbagi ilmu ya, membantu kalian semua untuk memahami materi-materi ekonomi dan akuntansi. Saya akan siapkan juga materi-materi berikutnya menjelang sebentar lagi kalian akan menghadapi UN, khususnya yang kelas 12. Saya akan bantu membuat ringkasan-ringkasan sehingga kalian akan mudah untuk mempelajari materi yang sudah terlewatkan, yaitu di kelas 10 dan kelas 11. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan yang lain pada materi yang lain. Selamat belajar, semoga semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.